Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Kali ini kita akan belajar materi untuk SD kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran kedua ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang media iklan, cetak dan elektronik, dan juga tentang gangguan sistem pencernaan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali, kata Lani. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi, ujar Udin. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat, kata Siti. Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan, kata Udin. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Tanya Lani. Anak-anak, diare adalah salah satu gangguan pencernaan. Nah, bagaimana diare bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare? Simak terus penjelasan Bu Guru berikut ini. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Anak-anak, berikut ini adalah faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, berikut ini adalah beberapa penyebab diare ya. Yang pertama, karena infeksi virus. Diare yang disebabkan karena infeksi virus itu adalah rotavirus, yaitu penyebab diare pada anak yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Biasanya, bakteri dan parasit akan masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Penyebab yang ketiga adalah intoleransi makanan. Hal ini terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Selanjutnya, penyebab yang keempat adalah alergi makanan. Biasanya terjadi reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyebab selanjutnya adalah penyakit usus. Nah, ini biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan yang terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Itulah penyebab diare ya, yang merupakan salah satu gangguan pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, berikut ini adalah tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare. Antara lain, yang pertama, buang air besar encer dan sering. Yang kedua, terjadi kram perut.
Lalu yang ketiga, perut terasa nyeri. Yang keempat, ada demam. Yang kelima, ada darah dalam tinja. Dan gejala yang keenam yaitu perut terasa kembung. Itulah gejala-gejala yang biasanya menyertai penyakit diare. Nah, anak-anak, agar kita terhindar dari diare, berikut ini adalah pencegahannya ya. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan. Yang kedua, menutupi makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, minum air yang sudah dimasak ya. Lalu yang keempat, tidak jajan sembarangan. Itulah beberapa pencegahan diare ya anak-anak. Berbicara tentang diare, banyak iklan di televisi yang menawarkan obat untuk mengatasi penyakit diare ini. Kalian pasti pernah melihat iklan di televisi, bukan? Kalimat iklan apa saja yang kalian ingat dari iklan di televisi? Nah, berikut ini beberapa iklan yang ada di televisi. Kalian pasti sudah pernah melihatnya. Anak-anak, kalian masih ingat apa saja ciri-ciri dari bahasa iklan? Yang pertama yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Kemudian yang kedua, mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kata-kata persuasif atau berupa kata ajakan untuk menggunakan produk tersebut. Lalu yang keempat, ada pesan yang disampaikan secara komunikatif dan juga informatif. Itulah ciri-ciri yang digunakan dalam bahasa iklan agar iklan tersebut bisa menarik konsumen dan masyarakat untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian termasuk tarian daerah. Anak-anak Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah memanen padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting ya. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, anak-anak, berikut ini adalah beberapa properti yang digunakan dalam tari daerah. Pertama, ada tari reog, asal daerahnya dari Ponorogo. Properti tariannya yaitu berupa topeng reog. Kemudian yang kedua, tari kuda lumping, berasal dari Jawa Timur. Properti tarinya berupa cambuk dan anyaman kuda. Selanjutnya, tari jaipong, berasal dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan adalah selendang. Berikutnya, tari baksa kembang, berasal dari Kalimantan Selatan. Properti tari yang digunakan yaitu berupa bogam atau rangkaian bunga. Berikutnya, tari serampang 12, berasal dari Sumatera Utara ya. Properti tari yang digunakan adalah sapu tangan. Tari berikutnya adalah tari merak, berasal dari Jawa Barat. Properti tari yang digunakan berupa sampur, siger, sayap, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, tari topeng, berasal dari Jakarta. Properti tari yang digunakan yaitu berupa topeng. Nah, anak-anak, itulah contoh beberapa properti yang digunakan dalam tarian daerah.
Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.